dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan Warnanya ibadahnya juga lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Ya. Allah. Harapan kami Anda yang menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat, lalu kemudian juga selalu khusyuk untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena kita tahu kan Ustaz sering memberikan petuah buat kita semua, ini bulannya diskon, di mana pahala diobral buat kita semua. Mudah-mudahan dengan mendengarkan dakwah tausiah petuah dari Ustadz, menguatkan langkah kita untuk mencari berkah di bulan yang suci ini. Pak Ustadz sering memberikan petuah buat kita bahwa manusia tidak ada yang tidak pernah punya dosa, tidak pernah punya salah, maka harus bertobat. Tapi Pak Ustadz, kadang-kadang ada yang ingin bertobat tapi malu. Apakah saya mesti diterima tobat saya? Ada yang mau tobat tapi kok saya nggak tahu konsep tobatnya diterima atau enggak nih. Nah, sebenarnya apa makna tobat dan bagaimana agar tobat kita menjadi tobat yang tobatan nasuha? Mohon petuahnya Pak Ustadz. Terima kasih kepada pemirsa yang lagi makan sahur, ibu bapak yang merindukan anaknya karena anaknya dalam rantauan. Mudah-mudahan sahurnya ini tetap bersemangat. Anak dalam rantauan cari nafkah itu fisabilillah. Atau ada saudara-saudara kita yang ingin sahur tapi sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Atau ada adik-adik perantau di luar negeri merindukan suasana makan sahur bersama keluarga. Bisa diobati dengan video call. Sambil minta ibu bapak mendoakan supaya segera kembali ke Indonesia dengan membawa harta yang bermanfaat dan berkah. Amin. Ya Oke. Rabbal Alamin. Pemirsa yang saya hormati, ibu-ibu yang saya muliakan. Ramadan, salah satu nama dari 12 bulan dalam Islam. Ramadan bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maknanya semakna dengan panas, semakna dengan membakar. Kenapa disebut membakar? Menurut jumhur ulama disebut Ramadan membakar karena saatnya umat Islam membakar dosa-dosanya. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita, Das'at, 11 bulan kau lupakan saya. 11 bulan kau abaikan saya cari nafkah. Nih, saya kasih kau 1 bulan. Saya maha pengasih, maha penyayang. Karena sayang dan kasihku kepadamu Das'at, saya hadirkan kamu 1 bulan. Untuk mencuci dan membakar dosa-dosamu. Maka manfaatkanlah dengan baik untuk mencuci dosa dan kesalahanmu selama sebulan. Maka merugi orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan.
Kerjanya tetap kerja, tapi ibadahnya tidak meningkat. Waktunya selalu dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang lain, tapi dia tidak punya waktu untuk bertobat di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini manfaatkan untuk bertaubat. Pertanyaan Mas Wahyu, saya mau bertobat, tapi bagaimana caranya Ustadz? Pertama, ibu memperbanyak taubat dengan lisan. Ibu-ibu tahu taubat lisannya apa, Bu? Istighfar. Astagfirullah azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka. Masya Allah, mantap. Ada yang bilang, Ustadz, saya kan selama ini tidak pernah ikut majelis, tidak kuhafal itu Ustadz, terlalu panjang nih. Yang pendek mau, Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Itu mau ulang-ulang. Itu juga Ustadz masih panjang nih. Pendeknya lagi, Astagfirullah, Astagfirullah. Masih panjang Ustadz, paling pendek nah. Astaga. Nggak boleh ya. Nah, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahanku, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya hamba telah mensolimi diri saya sendiri. Itu dia ulang-ulang. Itu cara istighfar lisan. Jadi ibu-ibu sambil duduk bayangkan dosa-dosa. Astagfirullah. Astagfirullah. Bayangkan. Nah, itu namanya taubatnya dengan cara lisan. Yang kedua dengan cara solat. Ibadah mahda. Namanya solat sunnah taubat. Waktunya kapan? Bagus sekali selesai solat maghrib menunggu isya. Jadi kalau Ramadan seperti ini, ibu sudah buka, sudah kenyang, datang ke masjid lebih awal untuk taraweh. Sebelum masuk waktu isya, ibu datang. Begitu sampai di masjid, ibu jangan langsung duduk. Sunnah sholat tahiyatul masjid dulu. Sudah sholat tahiyatul masjid, ibu lanjutkan dengan sholat taubat. Sholat taubatnya, sholli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Tidak kuhafal itu Ustaz. Bahasa Indonesia maki. Saya niat sholat taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun kita susah hafal. Bila maki saja begini. Tuhan sembahyang taubat karena Allah. Boleh? Boleh Pak Ustaz. Boleh. Boleh. Ya. Daripada tunggu hafal usolli. Kalau ndak hafal, ndak sholat nih. Ya. Sudah itu ulang lagi 2 rakaatnya. Tuhan masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Masa tadi? Tapi jangan begitu terus. Sambil belajar. Ibu niat, ini ibu pemirsa yang saya hormati. Niat itu bahasa hati. Boleh tidak diucapkan. Ucapkan pun boleh. Ulama-ulama Timur Tengah umumnya tidak mengajarkan diucapkan. Hanya ulama Indonesia, Melayu pada umumnya yang mengajarkan usolli itu. Ya, coba makin lihat kalau orang Arab bu, yang pernah ke Tanah Suci. Lihat gitu. Kalau orang Arab masuk masjid bu, jalan itu begini. Allahu Akbar. Ya toh, langsung gitu. Kalau kita kan lama dulu loading dulu ibu. Kenapa? Lagi menghafali. Iya toh? Nah, niat ya. Jadi sudah itu ibu baca doa iftitah. Sunnah, boleh dibaca, boleh tidak. Ya kan? Di Masjid Nabawi, Masjid Haram itu tidak ada rasanya kita baca itu. Karena begitu imam sudah bilang Allahu Akbar, tidak ada spasi. Langsung baca Al-Fatihah. Nah, boleh baca doa iftitah? Boleh. Tidak baca juga tidak apa-apa. Sudah itu ibu baca lagi Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, baca surat pendek. Surat pendek yang mana Ustadz? Surat pendek yang
Ibu hafal baik-baik. Jangan baca yang kita hafal setengah-setengah. Nanti salah sambungi. Ya toh? Wal asr watini baku sambungi wal asri. Ya toh, karena ada itu titik bisanya manjambun toh. Ya, itu mi. Ustaz, itu 3 kulku hafal. Itu yang itu saja. Bahkan boleh ibu tidak baca surat pendek. Boleh. Karena membaca surat pendek itu adalah sunnah. Sudah ruku maki bu. Naik seperti sholat biasanya. Naik rakaat kedua. Seperti sholat biasanya. Sujud terakhir. Mau maki naik tahiyat toh? Allah. Sujud maki. Disitulah tempat paling dekat antara Allah dengan hambanya. Maka disitulah ibu meminta. Tapi ketika dalam keadaan sujud. Jangan angkat tangan tak. Nah lihat cucu tak. Nah bilang, oh aliran salah ini nenekku. Ya toh? Nah tetap begini bu, sujud. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan jangan diucapkan. Dalam hati mau saja. Ya curhat maki. Anggaplah ini dalam hati bu, anggaplah nah. Karena kalau ku jelaskan ki dalam hati tidak mengerti ki. Ya toh? Anggap ini saja dalam hati. Ya Allah. Saya pernah hilaf, melalaikan sholat. Selama saya remaja tidak pernah mendirikan sholat. Aku bertaubat hari ini ya Allah. Nah, yang paling penting, ya Allah, berikan saya kemampuan, kesanggupan untuk tidak mengulangnya. Karena kadang kalau kita tidak diberi hidayah mengulang, dah ulangi lagi. Ya toh? Itu yang saya istilahkan coba ibu hamil. Coba bedek kalau hamil ki ibu toh. Teriak-teriak gitu. Melahirkan. Coba ma pak. Nggak mau mak lagi hamil. Coba ma. Berhenti ma terakhir ma ini pak. Muses saja ki. Begitu 5 bulan. Isi lagi. Masya Allah. Tahan dulu Pak Ustadz. Nanti kita lanjutkan lagi untuk membahas mengenai taubat ini. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali tentunya masih di Gaspol. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Bicara mengenai tobat, kadang-kadang manusia dalam hubungannya antar manusia tidak luput dari salah, lupa, khilaf. Kadang-kadang kita menghardik, kadang-kadang kita menipu, kadang kita mencuri. Nah, apa semua tobat akan diampuni atau hanya dosa-dosa tertentu Pak Ustadz? Oke, kita lanjut lagi itu tadi ya Bu ya. Tobat pertama dengan lisan. Tobat kedua dengan ibadah mahdah melalui sholat. Tobat ketiga dengan kelakuan. Ya. Maksudnya Pak Ustadz, kalau orang bertobat itu ulama mengajarkan syaratnya. 1, menyesal. 2, mengakui. Menyesal kak, salah kak memang. Nah itu, jangan bilang, kenapa aku bertobat? Capek mak. Berarti tidak menyesal ini. Kenapa aku berhenti? Capek mak, aku rasa bikin salah deh. Dia tidak menyesal. Kemudian akui. Cara mengakui. Memang saya salah. Saya salah ya Allah. Saya hilaf. Akui. Yang ketiga. Syaratnya. Tidak mengulang. Makanya doa dalam sujud nanti bu. Yang saya ajar tadi sujud terakhir. Kalau ibu hafal ada dalam Al-Quran. Rabbana. La tusi kulubana. Ba'da is hadaitana. Wahablana. Innaka, Masya Allah, tepuk tangan. Bah, pintar-pintar memang ini ibu-ibu ini. Nah, itulah ibu baca ketika sujud terakhir. Artinya itu bu, kalau diterjemahkan, ya Allah, jangan engkau palingkan hati hamba. Jangan engkau gelapkan hati hamba. Jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam diri. Itu kesimpulannya itu ayat. Supaya jangan sampai kita tobat hari ini besok diulang lagi. Nah itu kalau dosa kepada Allah.
Berkaitan pertengahannya Mas Bayu. Apakah semua dosa diampuni? Kata Allah, selama dosamu kepada saya, kata Allah, kalau kau dosa kepada hambaku kau dosa kepada Tuhan, menyesal kau, mengakui, kau tidak ulang, ganti dengan kebaikan, dosa apapun aku ampuni. Kau datang dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Itu kata Allah. Banyak dosamu, ampunanku jauh lebih banyak. Itu dosa kepada Allah. Dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada orang kerja di rumah, dosa kepada tetangga, dosa kepada saudara, dosa kepada sesama manusia, belumlah diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Maka syaratnya bertambah. Setelah 4 tadi syaratnya menjadi 5. Apa itu? Minta maaf sama yang bersangkutan. Bagaimana cara minta maafnya? Mesti 3 kali. Berapa kali? 1 kali kau sakiti hati ini masih 2 kali kau sakiti hati ini, tapi jangan sampai 3 kali. Jangan, oh jangan. Cukuplah sudah. Cukuplah sudah. Jangan kau ulang lagi. Itu kepada manusia. Ya, syaratnya kalau ibu meminta maaf sama manusia mesti 3 kali. Maka kewajiban kita kalau kepada manusia minta maaf, kembalikan barangnya. Ibu dosa kepada suami minta maaf, sebut judulnya. Sebut. Iya. Nah bilang suami tak maafkan nggak ibu, hilap kak. Kenapa waktuku dulu dinas pergi Jakarta hilap kak ibu? Kenapa Pak? Ada perempuan mirip sekali kok. Harus disebut Pak Ustaz. Tersenggol kak kurasa. Iya tuh, maafkan nggak hilap kak ibu. Nah bilang istrinya ndak apa-apa ji pak, ku maafkan kok. Karena waktumu juga pergi dinas hilap kak juga. Satu sama dong jadinya Pak Ustaz. Oke, Kelar. ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau nanya? Yang mana nih? Di sebelah sini ya? Oh, sebelah sini dulu. Oke, mana tadi? Boleh Ibu? Ya, silakan Ibu. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurhayati Gani. Ibu Nurhayati Gani. Dari Majelis Taklim Riyadul Jannah, Patunuang, Kecamatan Riyadul Jannah. Patunuang, Kecamatan Wajo. Patunuang, Kecamatan Wajo. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Mau bertanya, sesuai uraian Ustadz tadi bahwa tobat itu kembali kepada Allah dengan menyesali dosa dan tidak akan mengulangi lagi karena bertobat. Nah, pertanyaan saya adalah apa tanda-tanda tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Cukup segitu Pak Ustaz. Terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Nurhayati. Waalaikumsalam warahmatullahi Cahaya wabarakatuh. Kalau saya tidak salah dulu ada lagu dandu Nurhayati. Ada tuh Ibu? Ada Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ibu Cahaya Hati ya? Cahaya Hati. Terima kasih Ibu. Judulnya Cahaya Hati. Bu, pertanyaannya Ibu Nur. Bagaimana tanda-tandanya tobat yang diterima? Yang paling konkret Ibu ada perubahan. Itu sudah. Yang tadinya tukang gosip. Nyata? Diterima enggak tobatku Ustadz? Insya Allah diterima kalau Ibu berhenti mi gosip. Tapi kalau menggosip ji, 50-50. 70-30.
Nggak 50-50 dong Pak Ustadz. Ya Bu, ciri-ciri. Yang kedua, ciri-cirinya ibu hati menjadi tenang. Tenang seolah-olah lepas sudah perasaan. Ah, itu ciri-cirinya. Yang ketiga, ciri-cirinya ibu dicintai sama orang yang ibu pernah taubat. Ya, ibu pernah sakiti dan akrab. Ah, itu ciri-cirinya ibu sudah diterima taubatnya. Ya Bu ya. Yang jadi masalah Ustadz, bagaimana kalau kita ulang? Ulang mengulang. Ya, semua dosa kalau kepada Allah taubat saja. Suatu kali anak muda datang. Ada pendosa Bu. Bagaimana ceritanya? Ibu mau tahu? Mau. Nah, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dipersembahkan oleh Ibu-ibunya cantik-cantik semua nih, warna-warni, hijabnya, jamaahnya sudah hadir. Waduh, bajunya bagus-bagus, sama seperti baju saya nih bagus. Bagus gak Bu? Alhamdulillah, gimana Pak? Kalau saya Mas Bayu, baju saya biasa-biasa saja. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua foto sama saya toh? ya iyalah Pak Ustadz. Tapi ini ngomongin soal bajunya ini Bang, matching sekali Mas Bayu. Iya, masuknya Pak Ustadz. Yang saya senang dari kostum ini karena ini apa namanya ini motif. Ya, motif-motifnya Nusantara ya. khas Nusantara banget. Betul Pak Ustadz. Ini ada Ya. berbagai motif khas Nusantara. Ini sarung gajah duduk Pak Ustadz. Oh, Sarung gajah duduk. Baik bajunya juga. Bajunya? Baju koko, baik gajah duduk. bukannya gajah duduk hanya punya sarung. Enggak, ada baju koko, ada peci juga. Ini pecinya juga. Gajah duduk Pak Ustadz. Oh, satu setel. Iya. Ini Oh, makanya agak Masya berat nih ada Allah. gajah duduknya. Mantap. Enggak Oke. ada. Nah. Tapi kan sekarang banyak produk-produk imitasi. Oh iya, yang asli itu logonya monokrom, ada tulisan Arabnya Pak Ustadz. Produksi dari PT Gajah Duduk. Oke. Itu dicarinya jangan sampai salah ya Bu ya. Capnya pasti gajah yang lagi duduk. Kalau dia berdiri, Beda. gajah berdiri. Oke. Iya Pak Ustadz. Kita lanjut lagi Pak Ustadz bicara mengenai taubat. Tadi kan ada kisah yang ada Anak seorang muda. anak muda datang. Ya, datang kepada Rasul, dia habis berzina. Ya Rasulullah, Harus. saya bertobat, saya berdosa ya Rasul. Nabi katakan, ya kau bertobat. Tapi kau ulang lagi ya Rasul. Tobat kau lagi. Lalu saya ulangnya lagi ya Rasul. Kata Nabi, kau tobat lagi. Anak muda berkata, ya Rasul kalau begitu banyak sekali dosaku. Kata Nabi, anak muda, dosamu banyak, tapi ampunan Allah jauh lebih banyak. Oke. Kisah lain. Datanglah seorang, ini masanya Isa Al-Masih. Datanglah seorang pembunuh. Dia membunuh 99 orang. Datang dia bertobat. Dia berkata kepada ahli agamanya, Bapak, saya pendosa. Kira-kira Allah ampuni dosa saya? Dia bilang, kenapa dosamu? Saya pembunuh. Berapa orang kau bunuh? Sudah banyak. Dosamu besar sekali. Allah tidak mengampuni dosamu. Jengkel ini orang Bu, dia tikam pula itu. Bunuh lagi. Mati lagi. Tapi dia tidak putus asa Mas Bayu. Dia cari ahli agama yang lain. Bapak, saya berdosa. Apa dosamu? Tadinya cuma 99. Cuma ada yang tambah bengkel jengkel saya di sana. Akhirnya 100 lah aku bunuh. Kira-kira diampuni dosaku. Apa kata bapak ini? Kamu pendosa, tapi ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosamu. Kalau kau betul-betul bertobat, kau datang sebuah desa, di situ kumpul orang-orang yang bertobat, mengingat kebesaran Allah, memperbaiki dirinya. Kau datang ke sana. Senang ini anak muda Bu, yang pembunuh senang dia. Jalan terus dia jalan. Tidak peduli panas, tidak peduli lapar, tidak peduli dingin. Jalan. Tiba-tiba ajal menjemput. Meninggal dia. Turun malaikat. Penjaga neraka bilang, bagianku. Ini tukang pembunuh. Kata malaikat penjaga surga, tunggu dulu. Dia memang pembunuh, tapi dia sudah bertobat. Saya punya hak. Bertarik-tarikanlah ini. Turun perintah Allah. Malaikat, turun periksa.
Kalau langkahnya kakinya dari tobatnya menuju kepada tempat tobatnya lebih jauh, melebihi setengah, dia masuk surga. Kalau dia tidak cukup setengah, dia masuk neraka. Ukur punya ukur, ternyata perjalanannya sudah lebih jauh dari setengah. Kata Allah, kelak dia masuk ke dalam surga. Hikmahnya Bu, itu baru niat baik, sudah Allah terima tobatnya. Tuh, baru niat baik, sudah Allah terima. Yang kedua hikmahnya, setelah niat harus ada ikhtiar. Jangan cuma bertobat di sini, tobat mak, enggak jalan-jalan, enggak, mesti jalan. Dengan catatan, itu dosa kepada manusia lain. Kalau dosa kepada Allah, hakul yakin, Allah ampuni. Tapi para pejabat, korup, ambil uang rakyat. Oh, nanti di Allah, di akhirat dia datang, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Kata Allah, oke, saya maafkan dosamu, tapi berapa orang kau tipu waktu kau hidup? Berapa pembayar pajak di Indonesia yang hampir 300 juta bayar pajak, lalu pajaknya itu kau salah gunakan. Kau datang minta maaf sama seluruh rakyatmu. Iya memang harus begitu. Hari pengadilan di akhirat begitu Bu. Jangan bayangkan seperti pengadilan di Indonesia. Lama Ustadz. Ya memang lama karena di akhirat nanti namanya hari abadi. Tidak ada akhirnya. Carilah itu. Yang pernah dipotong gajinya untuk bayar pajak, lalu pajaknya kau salah gunakan, kau pergi minta maaf. Pegawai-pegawai negeri yang pernah ngambil mesin tik, pernah ngambil horden, pernah mengambil mobil, pernah mengambil rumah dinas tidak dikembalikan, nanti disuruh akhirat, disuruh pikul. Sambil menunggu gilirannya diadili, dipikul semua itu barang yang pernah dia curi. Lewatlah itu pegawai honor. Oh, wah, ternyata perampok. Maka sebelum terjadi hari pengadilan pembalasan itu, saudaraku yang pernah mencuri barang-barang negara, kembalikan. Syaratnya tidak hanya kau dipenjara, penjara hukuman dunia, tapi kalau kau tidak kembalikan barang-barang negara yang pernah kau rampok, nanti di akhirat tetap akan bertanggung jawab. Disuruh pikul itu semua barang-barang rampokan. Itulah sehingga Nabi pernah bilang, andai saja kau disuruh memilih dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia, lebih baik kau dosa kepada Allah. Kenapa? Tobatnya gampang. Sementara kalau kepada manusia syaratnya susah. Kau pergi cari semua orang yang pernah kau ambil hartanya. Kita datang Ibu, bawakan itu saudara tak yang diambil tanahnya. Tanah warisan kita ambil 1 hektar. Datang kita bawa, ambil ini saudara. Wih, beres sekali ambil ini. Apa kata saudara kita? Mohon maaf, saya sudah tidak butuhkan. Silahkan kau pikul selamanya. Itu makanya Ramadan ini hadir cuci dosa-dosa. Minta maaf kepada Allah. Kalau kepada sesama manusia, minta maaf sampai bersekutan, kembalikan. Insya Allah. Itulah sebabnya kalau Ramadan kita akhiri dengan Aidil Fitri. Kembali menjadi suci. Suci kepada dosa dan kesalahan. Nah, kepada siapa? Dosa dan kesalahan itu kita minta maaf. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Waduh, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasar. Dipersembahkan oleh Kita lanjut lagi membahas mengenai tobat sebelum terlambat. Karena yang namanya manusia kita nggak pernah tahu, baru niat tobat walaupun sudah diterima, tapi ajal kita nggak pernah tahu kapan Pak Ustadz. Karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan, maka sebaiknya tobat itu dilakukan diulang-ulang. Tiap hari. Kalau misalnya saya pikir, oh saya udah tobat untuk dosa yang kemarin. Mas Bayu, kalau Mas Bayu bertobat, harapannya ada 2. Yang pertama, ditolak atau diterima. Diterima. Ya, itu kan ada 2 harapan. Kalau tidak bertobat, nggak ditolak, nggak diterima. maka lebih baik bertobat. Ada harapan untuk diterima. Ya kan? Kalau tidak, nggak ada sama sekali. Apa yang mau kita tunggu? Maka bertobatlah. Karena sesungguhnya dosa apapun pasti Allah ampuni. Satu aja dosa tidak diampuni Allah, Bu. Ibu mau tahu? Dosa mengaku diri sebagai Tuhan. Itu aja. Fir'aun itu dilaknat Allah dan haram masuk surga.
Karena dia lantik dirinya jadi Tuhan. Raja Namrud dilaknat Allah, haram masuk surga karena dia anti dirinya jadi Tuhan. Ibu-ibu kan tidak ada yang mengaku Tuhan. Iya toh? Maka doa pasti diampuni. Cuma ketika mau bertobat datang itu setan bisi. Sebentar ibu, daripada kau ulang lagi. Nanti masih muda. Siapa bilang kau muda dan 50 mi? Itu bisikan setan. Masih tunggu. Bu, tiba-tiba Allah bilang pulang. Tidak ada lagi tawar-tawar. Itulah sebabnya Nabi anjurkan melaksanakannya salat taubat itu selesai maghrib. Kenapa selesai maghrib Ustadz? Kan dari subuh sampai maghrib itu 1 hari kita cari nafkah Bu. 1 hari kita hidup. Berarti pasti ada dosa yang kita lakukan dalam 1 hari itu. Maka kita bertobat, ya Allah ampuni dosaku hari ini. Dan begitu diampuni masuk hari berikutnya. Kan maghrib itu perpindahan waktu. Senin, beduk maghrib, truk. Selasa itu. Nah, maka kita diampuni hari Seninnya, masuk hari Selasa dalam keadaan suci. Maka jangan sia-siakan waktu ini karena kita tidak tahu kapan pulangnya kita. Seperti tadi, alhamdulillah dia sempat bertobat. Anggaplah ibu berdosa hari ini. Besok dia ulang lagi. Besok dia tobat lagi. Ternyata maghribnya dia tobat, ajalnya subuh. Sudah bertobat. Tapi kalau tidak bertobat karena dibilang nanti. Matilah dia dalam keadaan tidak bertobat. Tobat. Ramadan ini bulan untuk bertobat. Maka kalau ibu-ibu lihat suami malas pergi tarawih, main game aja kerjanya, sekarang sudah tua, apalagi main judi online, ibu di sampingnya peluk-peluk. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Sudah. Itu sebenarnya kode-kode ya Pak Ustadz ya. Ya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh siapapun yang mendengarkan. Nah sekarang yang mau bertanya boleh. Siapa yang mau bertanya angkat tangannya? Siapa yang mau pulsa? Siapa yang mau bertanya? Begitu. Silakan Ibu yang di depan. Ayo Bu, perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Erni Majid dari Majelis Taklim Nurul Salah Karwisi, Kecamatan Panakukan, Makassar. Izin bertanya Ustadz, tadi dibahas mengenai tobat. Bagaimana jika suami kita atau keluarga kita belum sempat bertobat Ustadz? Terus sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal-amal saleh yang dia tidak pernah lakukan bisa kita mewakili untuk menggantikannya atau bisa menggodoknya? Misalnya sholatnya bolong-bolong, apakah bisa kita menggodoknya Ustaz sebagai anggota keluarganya? Hanya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sepanjang saya belajar, orang yang sudah meninggal, kewajibannya yang lewat tidak bisa diwakili. Yang kewajibannya, misalnya puasanya, sholatnya, dia tanggung nih. Ahli warisnya apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa. Kita minta tobatkan dia. Doakan supaya diampuni dosa-dosanya. Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah terima amalnya. Lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Itu aja yang bisa dilakukan. Ya, kecuali yang bukan kewajiban. Bisa, contoh sedekah. Bisa atas nama sedekah, boleh. Ada yang bilang tidak sampai, biar mi. Kalau ada orang bilang biar tidak sampai, biar mi. Kalau saya orang bilang tidak sampai, biar saya sedekah saja. Ternyata sampai, alhamdulillah. Ternyata tidak sampai, tidak rugi juga saya. Saya paling tidak dapat pahala, bukan pahala sedekah itu, tapi pahala birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Ada yang tanya, Ustadz sampai enggak itu kiriman kalau kita potong sapi? Saya bilang sampai, kenapa? Karena sampai sekarang enggak ada sapi yang pulang. Ya iyalah Pak Ustadz. Iya udah selesai ke sana. Kalau pulang ya kabur, ngeri. Mau lagi bukti Bu bahwa sedekah itu sampai. Misalnya saya sedekah 1 juta, sampai.
Mau kita tahu sampai atau tidak? Mati pakai ku sedekah iki. Ya, lakukan saja ya Ibu ya. Maka sebelum terjadi itu lebih baik berbuat baik sekarang. Jangan berharap ada uang nanti pi anakku sedekahi Kak. Tidak, lebih baik sedekahi sekarang. Ya. Nah, bulan Ramadan bulan untuk pencucian dosa. Maka gunakan Ramadan ini untuk bertobat kepada Allah. Cara bertobatnya itu tadi dengan lisan, dengan sholat, dengan perbuatan, jangan mengulang, lalu ganti dengan segala kebaikan. Akhirnya saya ingin bercerita orang yang tobat. Namanya Fudail bin Iyad. Ini perampok Bu. Anak muda rampok aja kerja. Ini kisah nyata. Rampok aja kerjanya. Ada musafir, dia hadang, dia rampok. Ada orang kaya, dia masuki rumahnya, dia rampok. Tapi anehnya, dia tetap jatuh cinta sama seorang perempuan. Ada perempuan dia suka. Begitu dia mau temui itu perempuan, dia panjat itu tembok. Temboknya dia panjat itu. Tiba-tiba dia mendengar orang yang dalam rumah yang dipanjat temboknya itu membaca Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16. Inti dari ayat itu, kapan kamu bertobat? Ingat kepada Allah. Itu ayat itu, kira-kira seperti itu tema anunya. Bunyi ayat itu. Dia ingat. Langsung dia bilang cukup. Berhenti dia, tidak jadi ngapa. Perjalanannya pulang menyesal, dia sembunyi di suatu tempat. Dalam gua lah kira-kira. Di dalam gua itu dia mendapati orang yang lagi sembunyi. Orang yang lagi sembunyi ini sekelompok musafir. Dia bilang apa? Jalan maki sekarang deh. Mumpung kita tidak dilihat sama Fudail. Jalan maki sekarang. Ini si Fudail mendengar ini. Dia bilang, orang saja takut dengar namaku. Melebihi takutnya kepada Allah. Dia bertobat. Menyesal, memperbaiki diri. Dialah itu sekarang Fudail bin Iyad menjadi ulama terkemuka di dunia. Berarti kalau mau bertobat Allah pasti ambil. Allah pasti nyambut taubat kita. Itulah makna dari Al-Quran. Hebatnya orang-orang yang bertobat. Beda kalau kita salah kepada manusia. Ada syaratnya. Maafkan saya Bu. Iya saya maafkan Ki. Tapi jangan Ki lagi lewat depan rumahku ah. Ya toh? Tapi Allah, ibu penuh dosa, bapak penuh dosa. Apa kata Allah dalam Quran? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku orang-orang yang bertobat. Bahkan Allah mencintai orang yang bangun sepertiga di hari malam menyesali dosanya daripada mereka yang duduk hanya berzikir. Masya Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Maka merugi orang-orang yang diberi umur panjang dan waktu yang sehat, waktu yang cukup, badan yang sehat, dia tidak datang bertobat. Dan datangnya bertobat itu lebih bagus lagi kalau kita aplikasikan, wujudkan dalam iktikaf di masjid. Masya Allah, dahsyat sekali. Ustadz, terima kasih atas petuah yang diberikan buat kita semua. Memang butuh keberanian dan kebesaran hati untuk bisa mengakui kesalahan dan butuh keimanan dan ketakwaan untuk bisa memohon ampun kepada Allah dari semua kehilafan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk tobat sebelum terlambat. Terima kasih ibu-ibu yang sudah datang dari Majelis Taklim Nurus Salah, Majelis Taklim Al-Amanah, Majelis Taklim Hijriyah, Majelis Taklim DWP Kemenak Goa, Majelis Taklim Nurul Ma'arif Paropo, Majelis Taklim Riyadul Jannah. Insya Allah pemirsa Metro TV, sahabat Dasar dimanapun Anda berada, besok kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Metro TV. Dipersembahkan oleh